warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada di Sari lagi seperti kita akan bahas bab 5. Nah, teori basis data 2 bab 5 query lanjutan ketiga. Tujuannya adalah menggunakan ekspresi seala subquery, kedua memahami korelasi subquery, ketiga penggunaan operator axis dan net axis, dan yang terakhir adalah menggunakan causal unit. Perlu diketahui bahwa ekspresi seala subquery ini adalah ekspresi seala subquery yang hanya mengembalikan satu nilai kolom dari satu baris. Dan subquery dapat digunakan dalam yang pertama untuk kondisi dan ekspresi bagian dari DE dan ISA. Yang kedua adalah causal select dan lain. Contoh skala subquery dalam operasi case. Select employee ID, last name, dan case-nya, kemudian departemen ID sama dengan subquery-nya ketika select departemen ID di mana melalui tabel departemen dengan lokasi ID dengan 1800 itu membalikan nilai 20. Nah, ketika case-nya ini departemen ID sama dengan 20, maka jika ada apapun ini adalah contoh skala subquery dalam causal alter by. Maka ini akan diurutkan berdasarkan hasil subquery yang ada di sini. Selanjutnya, korelasi subquery. Korelasi subquery ini digunakan untuk memproses baris berbaris atau baris berbaris. Nah, tiap subquery ini dieksekusi sekali untuk setiap row, baris, dan outer query. Prosesnya seperti berikut. Yang kita bahas bahasannya sebelumnya. Nah, korelasi subquery ini prosesnya dimulai dengan mengambil baris dari outer query, mengambil baris dari outer query, kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan baris kandidat, kemudian dari nilai query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi baris kandidat. Sintaks penulisan korelasi subquery ini seperti ini. Nah, sintaks di atas yang telah saya tunjukkan ini mereferensikan suatu kolom dari sebuah tabel pengantaran atau outer query. Berikut adalah contoh penggunaan korelasi subquery. Subquery ini untuk mendapatkan data semua bayaran yang memiliki gaji lebih dari rata-rata pada departemen tempat bekerja. Jadi pada subquery salat application salary ini akan mengambil data yang ada di outer departemen ID. Ingat bahwa di sini mengambil dari Nah, untuk menemukan data pegawai yang telah diganti job seduh 2 kali, telah kita bahas bahwa dua case itu seperti ini. Korelasi subquery ini juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada suatu tabel mendasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu digunakan dengan korelasi update. Yang dinamakan korelasi di sini ada yang namanya alias 1, dan pada subquery-nya alias 1 ini akan digunakan dengan memanggil dari line query-nya. Nah, kemudian isi dari kolom nama departemen yang dinamakan dari tabel departemen dengan menggunakan korelasi. Di sini nama tabelnya adalah employer,
yang akan dikorelasi menggunakan satu kata yang satu huruf .e. Dan untuk mengesetnya tidak jauh berbeda dengan update, kita akan tetap menggunakan ini dengan memanggil query korelasi yang telah kita buat demand query sehingga pada subquery ini dapat diproses. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada suatu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete. Nah, berikut contoh penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris-baris dari tabel employee yang terdapat pada tabel employee history. Ini jauh berbeda pembentukan dari korelasi, delete, update, dan sebagainya. Nah, operator access dan not access. Operator access dan not access ini digunakan untuk menguji keberadaan ada atau tidak ada baris dalam kehidupan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka penarikan tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai dengan true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi tidak ditandai dengan false dan kondisi pencarian pun dilanjutkan dengan inner query. Jadi, access dan access itu akan ditandai dengan ya atau tidak. Seperti itu. Nah, berikut ini adalah contoh dari penggunaan operator access untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Jika dia itu terdapat, maka akan ditampilkan. Nah, bedanya, jika not exist, maka jika dia terdapat data yang kosong, maka akan tetap ditampilkan siapa data itu yang kosong. Selanjutnya ada penggunaan causal loop. Dengan menggunakan causal loop ini, kita dapat menggunakan block query yang sama dengan statement select pada saat lebih dari sekali dalam kompleks query. Causal loop mendapatkan hasil dari block query dan menilainya dalam tabel sebagai standar kegunaan besar. Causal loop dapat meningkatkan performasi. Itulah gunanya dari causal loop sendiri. Nah, berikut contoh penggunaan causal loop yang digunakan untuk menambahkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki gaji lebih dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Jadi di sini ada yang namanya men-select subquery yang menyeleksi untuk rata-rata dari masing-masing gaji di departemen. Nah, nanti itu akan diseleksi manakah gaji yang paling besar, itulah yang akan ditampilkan berdasarkan departemennya. Nah, itulah teori yang pada bab ini selesai. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.